ilmu dan pemahaman dalam belajar. Amin. Alhamdulillah. Nah, anak-anak ibu, siapa yang tidak hadir hari ini ya? Ada semua ya? Ada kita semuanya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai belajar, mulai dengan tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Oke, bagus sekali, semangat sekali pagi ini ya. Karena sudah semangat mengikuti untuk mulai pembelajaran, kita awali dengan menyanyi Indonesia Raya dulu ya anak-anak ibu. Silakan anak-anak ibu berdiri. Ya, selamat belajar. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jangan peduli buku. Indonesia berbangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak ibu, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang tema 8 ya. Apa itu anak ibu tema 8 kemarin maksudnya? Sahabatku, lingkunganku, lingkunganku, sahabatku. Sekarang kita masuk pada tema 9 lagi, yaitu tema 9 sama tema 1 pembelajaran pertama tentang benda-benda di sekitar kita. Nah, anak-anak ibu, di sini adalah kita akan belajar tentang benda tunggal dan benda campuran. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama pada pelajaran bahasa Indonesia, nanti setelah anak ibu memahami materi, anak-anak ibu dapat memberikan contoh iklan ya. Kemudian anak-anak ibu dapat menganalisis informasi yang ada pada iklan media cetak. Sekarang belajar tentang iklan media cetak ya. Kemudian anak ibu dapat pada pembelajaran IPA-nya nanti anak ibu dapat memberikan contoh zat tunggal dan zat campuran. Dari zat tunggal dan campuran ini, anak ibu dapat membedakan mana yang merupakan zat tunggal, kemudian mana yang merupakan zat campuran ya. Untuk lebih memahami tentang materi, kita lihat gambar iklan berikut ini dulu ya, nak ya. Oke, ini merupakan salah satu iklan. Nampak? Nampak? Ini adalah iklan media cetak ya, nak ya. Sekarang ibu tanya, dari gambar yang anak ibu lihat ini adalah iklan media cetak. Ini biasanya kita dapat kita lihat di mana biasanya? Ada di surat kabar misalnya ya, nak ya. Ini ada berupa iklan. Nah, kalau ibu tanya, sekarang ibu tanya, informasi apa yang terdapat pada iklan ini? Ya, silakan ibu. Kapasitas 10 kg. Bagus sekali. Kapasitas mesin cuci ini adalah 10 kilo. Nampak terlihat di sini ya, nak ya. Kemudian apa lagi ayah? Siapa yang tahu apa informasinya lagi? Iya, silakan ibu Panji. Program dapat diatur sesuai kebutuhan. Iya, programnya dapat diatur dengan sesuai kebutuhannya mesin cuci. Apa lagi anak ibu?
membuat cover dan bermacam-macam boneka. Iya, mampu mencuci bed cover. Kemudian boneka bisa dicucinya oleh mesin cuci ini. Kemudian apa lagi, Ibu? Ayo, satu lagi. Informasi apa yang terdapat? Tabungnya apa, Nak? Stainless steel. Iya, tabungnya stainless. Jadi mesin cuci ini banyak sekali manfaatnya. Jadi iklan itu ini berupa rujukan ya, Nak, ya. Kita berikan informasi kepada orang tentang ini. Untuk lebih memahami tentang materi ini, kita simak video ini dulu ya, Nak. 5, 4, perhatikan video ini, Nak. 2, 1. Nah ya. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5, tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Perhatikan percakapan berikut ini adik-adik. Hari ini ayah, ibu, dan Lani pergi ke toko elektronik. Mereka akan membeli mesin cuci baru. Mesin cuci milik keluarga Lani sudah tidak bisa digunakan lagi. Beberapa hari yang lalu mereka sudah melihat gambar mesin cuci yang akan dibeli. Mereka melihatnya melalui iklan yang ada dalam sebuah majalah. Lani memperlihatkan iklan mesin cuci tersebut kepada pelayan toko. Nah, apakah kamu tahu apa itu iklan? Di sini Lani menunjukkan ada mesin cuci seperti gambar ini, Pak. Ada, Dik. Mari saya perlihatkan barangnya, kata pelayan toko. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang iklan adik-adik. Perhatikan iklan berikut ini. Nah, di sini ada gambar iklan mesin cuci. Gambar di atas merupakan iklan media cetak yang menawarkan produk mesin cuci dengan merek Resik. Nah, iklan tersebut berisi penjelasan tentang produk dan kelebihan mesin cuci tersebut. Penjelasan tersebut meliputi kapasitas, program, dan bahan tabung dalam mesin cuci. Iklan tersebut mengajak konsumen untuk membeli mesin cuci bermerek Resik. Nah, adik-adik di sini ada iklan ya. Iklan ini berbentuk iklan media cetak. Nah, iklan ini tentang mesin cuci. Nah, kalau iklannya tentang mesin cuci, biasanya dicantumkan apa sih kelebihan dari mesin cuci tersebut. Informasi-informasi penting tentang mesin cuci itu biasanya akan dicantumkan dalam iklannya. Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Jadi, iklan ini biasanya ada di media cetak, seperti koran atau majalah. Iklan juga ada yang ditayangkan melalui televisi dan radio. Kita sudah tidak lagi ya, karena setiap hari kalau kita nonton televisi pasti ada iklan. Di majalah, di koran itu juga ada iklannya. Jadi, iklan ini digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Adik-adik, apakah yang dimaksud dengan iklan? Nah, yang dimaksud dengan iklan di sini adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada khalayak umum agar mereka itu tertarik untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Itu pengertian dari iklan. Lalu di sini adalah daya tampung. Ini mungkin kalian bisa tuliskan ya, dan bermakna yang diinginkan. Lani tidak sabar untuk menggunakan mesin cuci barunya. Sore harinya Lani membantu ibu mencuci. Lani memasukkan baju ke dalam mesin cucinya adik-adik. Kemudian ibu memasukkan deterjen. Ibu
sudah mengisi tabung mesin cuci dengan air. Setelah semua siap, mesin cuci pun dijalankan. Setelah selesai mencuci, ibu mengeluarkan air melalui selang yang tersedia pada bagian belakang mesin cuci. Air yang keluar sudah berubah warna. Air yang belum tercampur oleh apapun sebaliknya bening. Air yang keluar dari selang mesin cuci tidak bening lagi adik-adik. Air itu sudah tercampur dengan deterjen dan kotoran dari pakaian. Air yang belum tercampur oleh apapun itu termasuk zat tunggal. Apakah yang dimaksud dengan benda zat tunggal? Apa saja benda-benda di lingkungan kita yang termasuk benda zat tunggal? Mari kita pelajari bersama-sama. Adik-adik, di sini ada gambar air, emas 24 karat, gula, dan garam. Ini adalah contoh-contoh gambar benda yang termasuk dalam zat tunggal. Zat tunggal itu berarti belum mendapatkan campuran apapun adik-adik. Ada air, ada emas 24 karat, gula, dan garam. Apakah yang dimaksud dengan zat tunggal? Adik-adik perlu ketahui nih, apa itu zat tunggal? Zat tunggal adalah zat yang tersusun dari satu jenis materi saja dan tidak ada campuran apapun. Itu yang namanya zat tunggal. Bawalah benda-benda di sekitar kalian yang mengandung zat tunggal ke sekolah. Minimal ada 3 benda nih adik-adik. Lalu lakukan pengamatan nih terhadap benda yang kamu bawa. Apakah benda yang kamu bawa itu benar masuk zat tunggal? Nih, ada 6 contoh zat tunggal. Yang pertama ada tembaga. Lalu maupun tulis ini zat tunggal karena tidak terdiri dari materi lain. Besi, air, garam, gula itu termasuk dalam zat tunggal. Semua materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi itu dibedakan menjadi 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal. Nah, zat tunggal ini merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis saja. Contoh bendanya adalah air, garam, gula, dan emas 24 karat. Sedangkan campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal adik-adik. Campuran itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Apa itu campuran homogen dan heterogen? Yuk kita pelajari lebih jelas. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya itu tercampur sempurna menjadi satu adik-adik. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya sirup dengan air, ini homogen adik-adik karena tercampur menjadi satu. Air garam itu juga tercampur menjadi satu. Udara di sekitar kita itu tercampur menjadi satu. Perunggu, kuningan itu termasuk dari campuran homogen. Nanti akan berbeda lagi dengan campuran heterogen. Ini adalah contohnya campuran heterogen itu air dengan minyak. Air dengan minyak itu tidak bisa bersatu adik-adik. Makanya disebut dengan campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya itu tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya campuran air dengan kopi, lalu air dengan tepung dan air dengan pasir, air dengan minyak. Mereka tidak akan tercampur menjadi satu adik-adik. Makanya disebut dengan campuran heterogen. Jadi kalian sudah tahu ya bedanya campuran homogen dan campuran heterogen. Apakah yang dimaksud dengan zat campuran? Nah, setelah menonton video yang barusan, paham dengan materi kita? Sekarang kita lihat dulu. Apa tadi video yang ada di tonton tadi? Apa itu yang dimaksud dengan iklan anak ibu? Apa itu iklan? Siapa yang bisa? Apa iklan? Ayo, ya silakan anak ibu.
materi, barang, atau jasa yang ditawarkan. Oke, bagus sekali. Iklan adalah pemberitahuan barang atau jasa kepada khalayak umum agar orang lain tertarik untuk membeli barang yang kita tawarkan itu. Jadi kita beritahu kepada orang-orang keunggulannya misalnya, ya. Jadi supaya orang itu tertarik membeli barang kita, itu merupakan pengertian dari iklan. Sekarang Ibu tanya, tadi zat itu terbagi atas dua. Apa aja misalnya anak Ibu? Zat itu tadi terbagi dua. Zat apa aja? Zat Satu adalah zat tunggal, yang kedua namanya zat campuran. Apa itu tadi zat tunggal anak Ibu? Siapa yang bisa? Iya, silakan anak Ibu Panji. Iya, bagus sekali. Zat tunggal itu adalah zat yang terdiri dari satu materi sejenis saja, nggak ada campurannya, satu materi saja ya nak ya. Apa contohnya anak Ibu Panji? Air. Iya, contohnya air. Itu cuma satu aja anak Ibu. Itu merupakan pengertian dari zat tunggal. Kemudian satu lagi zat campuran. Siapa yang tahu zat campuran? Ya, silakan anak Ibu. Zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Iya, zat campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa jenis materi atau beberapa jenis zat tunggal. Jadi ada campurannya di dalamnya ya nak ya. Bukan satu aja tapi beberapa. Itu namanya zat campuran. Apa contohnya anak Ibu? Zat campuran, contoh zat campuran apa? Air sirup. Iya, contohnya air sirup, air dengan sirup dicampur. Jadi ada berapa jenis di dalamnya. Kemudian zat campuran itu tadi terbagi juga dua. Nah, apa aja itu? Homogen dan heterogen. Bagus sekali. Homogen dan heterogen. Tadi homogen dan heterogen. Apa itu homogen, Nak Ibu? Campuran homogen? Iya, zat homogen adalah zat yang penyusunnya tercampur dengan sempurna. Ya, Nak Ibu, dia sempurna. Tidak ada nampak perbedaan di dalamnya. Dia tercampur dengan sangat sempurna. Kayak air dengan sirup tadi kan tercampur sempurna itu kan. Kemudian ada lagi campuran heterogen. Apa itu? Ya, Merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Iya, zat penyusunnya tidak tercampur dengan sempurna. Apa contohnya? Air dengan kopi misalnya itu tidak tercampur dengan sempurna, nampak perbedaannya. Kemudian air dengan apa lagi? Iya, bagus. Air dengan pasir itu ada nampak perbedaannya ya, nah, iya, air dengan tepung bagus sekali. Nah, untuk lebih memahami tentang materi, Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Silakan anak-anak Ibu nanti berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian jika ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya sama Ibu ya. Silakan berdiskusi, Ibu bagikan LKPD. Ini bekerja dengan kelompoknya ya. Nah, silakan anak-anak Ibu berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kalau ada yang diragukan nanti silakan ditanyakan dengan Ibu ya. Silakan dimulai diskusinya anak Ibu. Dengan tertib ya.
dua. Nah itu jangan dulu. Dengan kelompok ya. Kemudian itu bisa buat itu kayak video tadi bisa ya. Kemudian jadi di situ ya. Nama cara coba. Ada yang bertanya lagi nggak? Nah, oke, selamat bekerja ya. Kalau ragu tanyakan sama ibu. Bu tanya ya. Enak? Mama misalnya juga nama buah-buahan. Kalau nama kelompok itu boleh dibuat ya, misalnya nama buah-buahan juga boleh. Kelompok anak soleh misalnya juga boleh. Kelompok main bola misalnya mau dibuat juga boleh. Nah bagi yang laki-laki kan bisa juga. Yang sering nonton bola boleh juga. Bagus ya diskusi ya, saling berbagi. Bisa nggak ibu? Bisa. Lihat. Iklan biasa. Nah, anaknya. Boleh dibuat display cepat, boleh dibuat. Ini ada iklan. Bisa dibayar. Baru bisa kan nanti supaya mudah bisa dibuka dulu ya. Yang wajib
Bisa ya? Bisa. Ini ada kendala? Tidak. Ini ada kendala? Aman? Ya, Cek lain. Sudah selesai ya di kelompok mana tadi? Kelompok anggur. Oh, bagus, kelompok anggur udah selesai. Kelompok mana lagi? Dia suka anggur, makanya namanya kelompok anggur ya. Nah, kalau mau buat nama kelompoknya ini udah selesai? Belum? Lanjutkan udah selesai. Laki suka bola, nanti nama bola udah dibuat kan?
Diskusi. Boleh ketawa-ketawa. Siapa nama kelompoknya tadi? Apa namanya? Real Madrid. Oke, ini nama kelompoknya Real Madrid. Jadi siapa kelompok tadi? Udah siap kelompok apa namanya? Apa? Tulip. Oke, ini nama kelompok tulip. Berarti kelompok anggur sama tulip udah selesai. Tinggal kelompok beret sama seperti apa kelompoknya? Anak soleh. Anak soleh. Dua kelompok sudah selesai.
Siap, kelompok yang nanti. Selesai. Udah 3 kelompok ya, kita satu lagi kelompok anak soleh. Selesai kelompok anak soleh. Nah, berarti semuanya udah selesai ya? Sudah. Ibu cek, tes semangatnya dulu. Kamu semangat. Iya, semangat sekali. Oke, karena semuanya sudah selesai, maka lihat pada kelompok anggur membacakan jawaban dari nomor 1 dan nomor 2 bahasa Indonesianya. Silakan bacakan yang lain, dengarkan ya. Kalau ada saran, masukan, dan kritikan nanti kita dengarkan, kemudian kita berikan saran dan masukannya. Silakan kelompok anggur, bacakan hasilnya. Nomor 1 dan nomor 2. Apakah yang dimaksud dengan iklan? Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Dalam iklan mesin cuci di atas ada kata kapasitas dan program. Apa arti dari kedua kata tersebut? Kapasitas artinya daya tampung, program artinya cara kerja. Kata asing, kapasitas. Nomor 1 dan nomor 2 cukup. Oke. Nah, ada kritikan dan masukan? Tidak. Apa benar jawaban mereka sama dengan benar? Benar. Benar? Benar. Oke. Berarti jawaban dari kelompok anggur udah benar ya. Kita berikan plus untuk kelompok anggur. Oke, selanjutnya anak ibu kelompok apa tadi namanya? Oke, kelompok ini bacakan nomor 3 dan nomor 1 PA-nya. Silakan. Kelompok 3. Adakah kata asing bagi kamu dalam tulisan iklan di atas? Kapasitas, pet cover, program, tabung, stainless steel. Oke, lanjut ke nomor 1-nya itu ya. Dengarkan ya, nanti berikan masukan dan sarannya. Silakan. Apakah yang dimaksud dengan zat tunggal? Ya. Zat yang terdiri atas materi sejenis. Ya. Oke. Adakah masukan dan sarannya? Tidak, benar yang disampaikan. Plus untuk kelompok B. Oke. Kelompok yang benar, silakan. Nomor 3-nya, nomor 2-nya ya. 2. Apa yang dimaksud dengan zat campuran? Zat campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis atau zat tunggal. Campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Apa saja benda-benda di sekitarmu yang termasuk zat tunggal? Tuliskan 5 macam. Air, 2 garam, 3 gula, 4 emas 24 karat. Oke. Benar yang disampaikan kelompok yang benar? Oke, benar. Kita berikan plus untuk kelompoknya ya. Sekarang kelompok anak soleh. Ini anak-anak soleh ya, Anak Ibu. Silahkan bacakan hasil diskusinya. Ya, nomor 4. Dengarkan ya. Oke, Anak Ibu dengarkan. Apa saja benda-benda di sekitarmu yang termasuk zat campur? Tuliskan 5 macam. Air ditambah kopi. Iya. Air ditambah minyak. Iya. Minyak ditambah pasir. Iya. Air ditambah tepung. Air ditambah kasar. Oke. Dengar yang disampaikan kelompok anak soleh? Benar apa tidak yang disampaikan? Benar. Kita berikan plus untuk anak soleh dan Ibu. Ya. Karena semuanya sudah tampil, jadi untuk mencek pemahaman anak Ibu terhadap materi kita pada hari ini, maka Ibu akan memberikan soal evaluasi. Ini kerjanya nggak kelompok lagi ya, Anak Ibu. Silakan kumpulkan 1 orang ke depan hasil diskusinya.
Siapa namanya? Ya, boleh dimencari. Nah, ini adalah soal evaluasi. Ini untuk mencek pemahaman anak itu terhadap materi yang sudah kita pelajari barusan. Nah, ini kerjanya mandiri ya, nggak boleh berkelompok lagi. Ya, bagi kamu. Iya, nah, menang ya. Buatkan namanya, kerjakan. Tak boleh diskusi lagi ya. Dengan mandiri kerjanya. Yang sudah selesai nanti boleh dikumpulkan. Bu beri waktu dulu. Nanti Bu kasih aba-aba baru dikumpulkannya. Waktunya sekitar 5 menit ya. Nah, tuh. Terusnya sebentar ya. Siap yang sebentar ya. Nanti Bu kasih apa-apa sama-sama itu. Oh, Ibu kumpulkan aja dulu yang sudah selesai ini ya. Namanya lupa. Ingat tahu Bu siapa punya nilainya? Jangan lupa kasih nama ya. Nanti tentukan nilainya Ibu. Sudah selesai? Orang. Sudah? Sudah selesai?
Udah selesai ya. Udah selesai ya. Oke. Sudah semua ya. Nah, karena semuanya sudah selesai, gue tes dulu. Mana semangatku? Ini semangatku. Ini semangatku. Ini semangatku. Ya. Iya, semangat sekali. Nah, karena semuanya sudah tampil, aku akan apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, siapa yang tahu kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, anak ibu? Hah? Apa tadi tentang iklan? Apa itu iklan? Apa kesimpulannya ya? Iklan. Iya, silakan, Panji. Untuk menawarkan atau mempromosikan barang atau jasa. Iya, mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak umum agar orang lain tertarik untuk membelinya, ya. Kemudian apa itu zat tunggal tadi? Ayo. Merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Iya, zat yang terdiri atas materi sejenis. Kemudian apa itu zat campuran? Ya. Zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Iya, zat terdiri dari beberapa jenis materi atau zat tunggal. Itu dia ya anak-anak ibu. Sudah memahami materi hari ini? Ya. Sebelum ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, maka untuk tugasnya di rumah silakan anak-anak ibu baca kembali tentang materi kita selanjutnya, yaitu tentang ciri-ciri pada ikan, kemudian sifat-sifat pada zat campuran dan zat tunggal. Kemudian untuk tugasnya di rumah anak ibu buka buku paketnya di halaman 7 soal nomor 1 sampai dengan nomor 5, kerjakan di rumah ya. Oke? Oke. Baik, akhir pembelajaran kita pada hari ini. Kalau dari jangkauan ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan anak ibu Panji siapkan lagi. Iya lagi. Santai ya. Ulang lagi. Oke, siap ya? Tempat duduk, siap, yuk. Pemadam. Duduk, bro. Besok mulai. Oke, selamat siang juga. Kita mulai dari ini dulu.